Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarzal Pahlawi untuk menyapa para hadirin dimanapun saja berada guna mengupdate informasi-informasi yang tengah viral atau yang tengah informasi terbaru yang hadir di tengah-tengah kita. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan mengutip sebuah berita dengan judul elektabilitas Anies Baswedan kokoh di puncak sebagai Capres 2024 versi survei Indopol. Ini tentunya kabar gembira ya bagi para pendukung Anies Baswedan. Tentunya akan membuat semakin semangat dan tentunya ada harapan ya. Tentunya ada harapan Indonesia akan memiliki presiden yang lebih baik di 2024. Mengapa dengan saya mengatakan lebih baik tidak berarti presiden pada saat ini jelek. Ya, kenapa? Karena memang kita harus memiliki pemimpin yang lebih baik. Sekarang kan sudah baik. Pak Jokowi sudah baik memimpin Indonesia selama 10 tahun dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai kontroversinya juga. Ya, beliau berhasil ya dan beliau harus berhasil sampai 2024 sebab kalau tidak misalkan pemerintahan Jokowi berhasil hanya sampai 2023 misalnya, tentu di sana pasti akan terjadi hura-hara politik gitu. Tidak mungkin disebabkan itu adalah karena Pak Jokowi mengundurkan diri misalnya, itu tidak mungkin. Atau Pak Jokowi na'udzubillah misalnya meninggal, itu insyaallah kita doakan beliau panjang umur. Maka dari itu kita berharap Indonesia akan memiliki pemimpin yang lebih baik di masa depan sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang lebih sejahtera, lebih makmur untuk rakyatnya. Langsung saja saya baca beritanya dengan Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas tertinggi sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini merupakan hasil temuan yang dilakukan Indopol Survey and Consulting pada bulan November 2022 kemarin. Hasil ini merupakan temuan survei dengan menggunakan metode pertanyaan semi terbuka terhadap 10 nama yang diajukan kepada responden. Ketika publik ditanya pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, maka pilihan teratas berada di Anies Baswedan sebesar 30,33%, seperti dikutip dalam akun Instagram @indopolsurvey Rabu 28 Desember 2022. Di peringkat selanjutnya ditempati oleh Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu memperoleh elektabilitas sebesar 25,53%. Menyusul Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 15,37%. Terpaut jauh Ridwan Kamil menempati peringkat keempat sebagai Capres 2024 dengan elektabilitas sebesar 4,88%. Berikutnya Sandiaga Uno dengan elektabilitas sebesar 2,68%. Sementara mantan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berada di peringkat 6 dengan elektabilitas 1,71%. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 1,54%.
Berikutnya Muhaimin Iskandar sebesar 1,30%, sedangkan Erick Thohir berada di peringkat ke-9 dengan elektabilitas sebesar 1,22%, sementara Puan Maharani berada di peringkat terbawah dengan elektabilitas sebesar 0,98%. Nah, jadi hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, ini adalah hasil survei ya. Dan ini saya pikir survei pertama yang berani menampilkan Anies Baswedan sebagai pemuncak atau sebagai pemenang dalam survei yang dilaksanakan. Karena berbeda dari survei-survei selama ini, misalnya survei yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia atau Foxpol Populi Center atau Carta Politika, Indobarometer, SMRC, ya, Saiful Mujani Research and Consulting, itu rata-rata menempatkan Anies Baswedan pada posisi kedua dan ketiga, ya. Dengan kadang-kadang Anies Baswedan di nomor 2, kadang-kadang Prabowo Subianto yang di nomor 2. Ini yang tidak pernah berubah itu Ganjar Pranowo yang berada di posisi nomor 1. Sedangkan Anies dan Prabowo bergantian. Kadang Anies nomor 2, kadang Prabowo nomor 3. Begitu juga kadang Prabowo nomor 2, Anies Baswedan nomor 3. Nah, itu artinya survei yang dilakukan hasil survei yang dilakukan oleh Indofol Survey and Consulting, ini adalah sesuatu yang baru, saya pikir, yang berani berbeda dari mainstream, ya. Tentunya hasil ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh para pendukung, ya, bahwa dari sekian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei, ternyata ada survei yang memenangkan Anies Baswedan sebagai peraih peringkat pertama tingkat elektabilitas. Yang jadi pertanyaan, apakah hasil survei ini bisa kita terima? Ya, hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Survey and Consulting ini, ataukah kita menerima hasil lembaga survei secara umumnya? Nah, tentu itu kita kembali ke masing-masing, mengingat survei, ya, sebagai salah satu metode ilmiah itu survei sebagai salah satu metode ilmiah untuk mendapatkan informasi, untuk salah satunya untuk mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan, itu bisa diterima, ya, kebenarannya bisa diterima, dan ini dilaksanakan di seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak menggunakan lembaga survei, terutama negara yang menganut sistem demokrasi. Itu diperlukan untuk mengetahui kepuasan publik, untuk mengetahui keberhasilan terhadap suatu kebijakan, ya, dan sebagainya. Itu biasanya lembaga survei digunakan. Contoh seperti yang dilakukan di Indonesia pada akhir-akhir ini, pemerintah dalam suatu kesempatan, ya, dalam berbagai kesempatan selalu memanfaatkan lembaga survei untuk melihat kepuasan publik terhadap pemerintah, atau kinerja publik untuk melihat keberhasilan dari suatu lembaga, misalnya suatu program atau lembaga dan sebagainya. Itu biasa digunakan oleh lembaga survei. Dan sekali lagi, kali ini hasil survei yang saya bacakan itu berbeda dengan hasil survei mayoritas yang terkait dengan elektabilitas calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 yang akan datang. Tentunya kita memerlukan banyak referensi, ya. Kita memerlukan banyak referensi untuk menilai suatu tokoh, ya. Karena survei ini sangat efektif untuk menggiring opini publik, ya. Baik opini publik dalam banyak hal. Salah satunya dalam penentuan menentukan informasi salah satunya informasi terkait dengan calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024.
apakah para pemirsa menerima hasil survei Indopol ini atau tidak, ya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ingin pertanyaan kritis, siapa pemimpin, siapa direktur dari lembaga survei ini, Indopol ini, siapa yang membayar? Nah, perlu dipertanyakan juga. Atau bagaimana metode yang digunakan? Nah, tadi sudah saya sampaikan, menggunakan metode semi terbuka dalam menyampaikan pertanyaan kepada para responden, dan diajukan 10 nama responden, diajukan 10 nama tokoh atau public figure yang potensial untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Sekali lagi, apakah Anda percaya atau tidak, kembali ke keyakinan masing-masing, kembali ke seraknya masing-masing ya. Bagi yang oposisi mungkin akan sangat mempercayai hasil survei ini, sementara yang pro kepada pemerintah tentu akan menerima informasi ini dengan responnya masing-masing. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya, atau kita juga tidak bisa memaksa orang untuk tidak percaya terhadap sesuatu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.